Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kelas TO 19A di mata kuliah Office 2 atau Microsoft Excel. Kali ini saya akan membahas tentang manajemen data ataupun database di Microsoft Excel. Yang akan kita pelajari hari ini yang pertama tentang subtotal, kemudian pivot table, dan yang terakhir tentang database di Microsoft Excel. Untuk mengefektifkan waktu, yang pertama saya akan bahas terlebih dahulu mengenai tentang subtotal. Bagaimana cara mensubtotalkan sebuah data. Di sini saya sudah membuat sebuah tabel mengenai daftar gaji pegawai. Nah, di sini saya akan membuat subtotal dari tabel ini, yang artinya di sebelah kanan di sini ada kolom bagian. Nah, saya akan mensubtotalkan semua gaji berdasarkan bagiannya masing-masing. Nah, sumber datanya dari tabel ini ya, dari tabel gaji pegawai ini. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah memblok terlebih dahulu tabel gajinya. Kita blok dari kolom nomor sampai ke kolom bagian. Kemudian di menu data ada icon subtotal. Nah, ada pilihan subtotal di sebelah kanan. Kemudian kita tinggal klik. Nah, muncul dialog seperti ini. Di sini ada add it change in. Jadi kita rubah nih. Nanti berdasarkan apa indikator subtotalnya. Nah, kita pilih yang bagian gitu. Jadi nginduknya kita berdasarkan bagian subtotalnya. Kemudian kita fungsinya mau apa? Mau sum, mau count, mau average, mau max, min, ataupun rumus-rumus yang lainnya. Kita coba rumus sum saja terlebih dahulu. Nah, use function-nya pakai sum. Kemudian add subtotalnya itu kita pilih gaji. Karena kan kita mau mensubtotalkan angka, mau mensubkan yang berupa angka, berarti dari tabel di sini yang bisa disubtotalkan yaitu kolom gajinya yang akan kita subtotal. Kita checklist yang gaji, kemudian tinggal oke. Nah, otomatis ini sudah jadi subtotalnya. Cara memastikan apakah subtotal ini sudah benar atau tidak, di sebelah kiri terdapat tampilan ya sejenis grouping juga di sini. Nah, kita misalkan ingin menghilangkan, nah untuk yang tanda ini, untuk minus yang ini adalah batas untuk view-nya bagian administrasi. Misalkan saya klik ya ini. Nah, otomatis yang bagian administrasi detailnya akan hilang. Hanya akan terlihat subtotalnya aja, jumlah akhirnya aja. Misalkan saya klik lagi yang ini batasnya untuk bagian yang keuangan. Maka detail yang keuangan pun tidak akan terlihat. Ketika saya klik lagi yang ini, maka yang total produksinya tidak akan terlihat. Kita klik lagi. Nah, seperti ini ya. Nah, oke. Jadi tandanya subtotal itu mentotalkan berdasarkan kolom yang ingin ataupun kriteria yang ingin kita subtotalkan gitu. Kalau kita misalkan ingin mentotalkan gaji, nah tapi berdasarkan apanya? Berdasarkan misalkan bagiannya. Nah, dipilihnya caranya seperti tadi. Klik subtotal, kemudian add each change in-nya pilih ke bagian, kemudian tinggal pilih apakah kita mau sum, mau max, min, atau yang lainnya, silahkan tinggal dipilih. Contohnya sum. Kemudian mana nih yang akan kita subtotalkan? Kita ingin subtotalkan gaji. Jadi tinggal, oke. Maka jadi seperti ini.
Oke. Itu untuk subtotal ya. Subtotal seperti itu. Oke, yang kedua yang saya ingin bahas adalah pivot table. Oke, apa itu pivot table? Pivot table adalah fitur ataupun fasilitas yang ada di Excel untuk menyederhanakan data sih ya. Sebenarnya lebih ke menyederhanakan data supaya dari laporan yang sudah kita buat yang segitu banyak datanya, misalkan ada sampai 100 baris, 150 baris, tapi bisa menghasilkan laporan yang ringkas dan bisa dibaca gitu dengan hanya melihat ringkasannya saja. Intinya meringkas data ataupun merangkum data-data yang banyak menjadi sebuah data yang lebih sederhana lagi. Intinya seperti itu. Nah, sama seperti tadi, caranya adalah dengan cara memblok terlebih dahulu si tabelnya. Kemudian untuk menunya sendiri ada di menu insert. Nah, sudah diblok ya, kemudian pilih ke menu insert. Kemudian di sini ada icon pivot table sebelah kiri. Oke, kita tinggal pilih. Nah, apakah kita akan di sini apakah select table orange ya. Jadi kita pilih tabel yang akan kita gunakan. Kemudian apakah kita akan membuat di worksheet yang baru si pivot table-nya atau di worksheet yang sama seperti itu. Misalkan di sini di worksheet yang baru, contohnya. Kita tinggal oke. Nah, muncul seperti ini setelah kita klik ya. Ada sheet baru nih, sheet 4 hasilnya. Kemudian yang kita butuhkan untuk membuat pivot table kira-kira apa nih yang paling penting, misalkan dari tabel yang sudah kita pilih tadi. Misalkan untuk yang penting itu adalah nama, misalkan. Kemudian gajinya, kemudian bagiannya. Nah, ini tampilannya setelah kita tadi pilih. Nah, mungkin kalau tampilannya seperti ini malah makin membingungkan ya, tapi kita coba untuk rubah gitu ya, ataupun ubah tampilannya dengan cara menggeser ataupun memindahkan field ini ke kolom yang lain. Misalkan saya ingin memindahkan si kolom nama ini, si field nama ini ke kolom ya. Nah, maka jadinya tampilannya seperti ini. Jika dipindahkan si namanya ke kolom. Misalkan sekarang dibalik. Nah, si kolom isinya jadi yang field bagian. Maka tampilannya seperti ini. Nah, ini bisa lebih dibaca kan. Misalkan yang bagian administrasi itu siapa aja. Di sini Andi Bahtiar, Arman Maulana, Rio, kemudian Yusuf. Totalnya ada berapa gajinya? 13.900.000. Kemudian yang keuangan siapa aja? Gina Melinda, kemudian Ulan Eka Putri. Nah, untuk produksi di sini siapa aja? Ternyata Gatot Prakasa. Nah, dan ini totalnya, gitu ya, grand totalnya. Ini total keseluruhan dari semua gaji. Nah, intinya mungkin seperti itu untuk tampilan langkah untuk membuat pivot table. Dan perlu diketahui bahwa penggunaan pivot table ini sangat sering dipakai di perusahaan-perusahaan. Misalkan saya mau memfilter berdasarkan bagian, kita tinggal alihkan ke filter. Nah, seperti itu. Ada di sebelah atas. Jadi kita misalkan ingin melihat yang bagian administrasi saja, tinggal diklik. Kemudian oke, maka akan muncul yang bagian administrasi saja. Keuangan misalkan. Nah, keuangan saja. Produksi saja. Atau misalkan select multiple. Nah, kita pingin 2 nih. Maka 2 yang kita perlihatkan. Di sini ada keuangan dan produksi. Kalau semuanya seperti barusan tadi.
Itu ya untuk materi tentang pivot table. Jadi ini data mentahnya dan ini data hasil jadinya pivot table-nya. Nah, kita tinggal mainnya di sini saja nih, mindah-mindahin ini. Gitu. Kemudian selanjutnya saya akan membahas tentang database dalam Excel. Database dalam Excel, teman-teman bisa baca ya di e-book yang ada di student teman-teman masing-masing, mata kuliah Office 2 atau Excel. Nah, intinya salah satu jenisnya, beberapa jenis dari database itu ada, kalau total, kita ngitung total berarti desum ya. Di sini kita menggunakan rumus desum. Kemudian di sini the average. Kemudian di sini dmax. Kemudian di sini dmin. Kemudian di sini dcount. Nah, ini rumus-rumusnya ya. Datanya sama, kita menggunakan data yang tadi, masih data yang tadi. Nah, untuk total gaji, kita menggunakan rumus desum. Berarti sama dengan, sebentar. Oke, sama dengan desum. Kemudian di sini ada database. Database yang mana? Tabelnya. Kita blok dari nama sampai ke bagian. Kemudian titik, koma, field-nya. Field yang akan kita jumlahkan atau yang akan kita sum itu apanya? Field gaji. Kita klik nih kolom gajinya atau field gajinya. Kemudian kriterianya yang mana? Kriterianya adalah ini. Yang kolom bagian, kemudian administrasi. Jadi di kolom bagian kriterianya yang administrasi, yang bagiannya administrasi yang akan kita jumlahkan. Kemudian kurung tutup. Maka akan muncul 13.900.000 untuk total gaji yang bagian administrasi. Kita coba lihat apakah benar? Ya, benar. Kita blok, ini 4 nih yang bagian administrasi, maka di sini pun akan muncul 13.900.000, berarti rumus ini sudah benar. Untuk rata-rata gaji, kita menggunakan sama dengan average. Oke. Kita blok lagi sama tabelnya. Kemudian titik koma. Fieldnya kita klik. Kemudian kriterianya sama bagian administrasi. Tutup. Nah, rata-ratanya 3.475. Kemudian untuk gaji tertingginya berarti dmax, diblok lagi database-nya, kemudian field-nya field gaji, kemudian kriterianya bagian, kemudian administrasi ya. Nah, dua baris ini saja. Kemudian tinggal oke. Kemudian gaji terendah sama dengan dmin. Blok database-nya, kemudian field-nya, kemudian bagiannya. Kemudian sini sama dengan dcount. Kita blok. Kemudian kriterianya gaji. Maaf, field-nya field gaji. Kemudian kriterianya bagian administrasi. Oke, cukup. Nah, untuk mengisi baris ini cukup saja. Kita mengisi yang bagian administrasi. Untuk mengisi keuangan dan produksi, kita menggunakan fitur what if analysis, gitu ya, jalan pintas untuk mengisi dua baris yang tersisa ini untuk bagian keuangan dan produksi. Nah, caranya bagaimana? Caranya adalah yang pertama, kita blok dulu dari administrasi sampai ke keuangan. Nah, isiannya ya, isi kolomnya kita blok. Kemudian
Di menu data, nah di menu data ada nih sebelah kanan ada what if analysis. Kita klik, kemudian kita pilih data table. Kemudian di sini kita pilih input kolom input cell. Kemudian kita klik ini, kemudian kita klik di administrasi. Klik di administrasi, karena kan yang sudah kita isi adalah kolom administrasi. Jadi maksudnya jawabannya rumusnya akan sama dengan apa yang sudah kita tulis di baris administrasi ataupun kolom administrasi. Nah, tinggal oke. Nah, maka akan muncul jawabannya secara otomatis. Tidak perlu harus membuat rumus lagi dari awal. Kita tinggal menggunakan what if analysis. Nah, teman-teman tinggal pelajari tentang teorinya di e-book ataupun di internet. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada pertanyaan, teman-teman bisa komunikasi ataupun bertanya melalui grup WhatsApp yang sudah kita buat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.